Jayadewata memiliki banyak gelar, diantaranya Sri Baduga Maharaja, Sri Sang Ratu Dewata, Sang Pemanah Rasa, dan gelar yang istimewa sangat melekat dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Kisah Prabu Siliwangi, seorang raja yang tidak terkalahkan. Jayadewata atau lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi, beliau adalah Raja Pajajaran yang bertahta pada tahun 1404 sampai dengan 1443 Saka. Pemberian gelar nama Siliwangi dikarenakan pengaruh kesaktian dan wibawa yang dimiliki sang Prabu sangatlah tinggi, sehingga setiap orang atau rakyat pada saat itu segan apabila memanggil nama raja yang mereka hormati dengan nama yang sebenarnya. Gelar Siliwangi diberikan karena beliau dianggap sebagai raja pewaris kerajaan Sunda yang kekuasaan dan kepemimpinannya setingkat kakek buyutnya, yaitu Prabu Linggabuana, sang raja Sunda yang gugur di Perang Bubat. Prabu Siliwangi memimpin kerajaan Pajajaran dengan sangat baik. Tidak heran kerajaan Pajajaran mengalami masa keemasan pada saat itu, yang menjadikan Pajajaran sebuah kerajaan yang makmur, rakyatnya sejahtera, dan juga kerajaan yang sangat kuat dengan mempunyai pasukan perang dan benteng pertahanan yang luar biasa. Sang Prabu melakukan penataan dan pembangunan di Pajajaran meliputi berbagai aspek kehidupan, diantaranya 1. Pembangunan spiritual. Prabu Siliwangi memberikan dan membangun sebuah desa untuk para resi atau tokoh spiritual sebagai pusat kegiatan keagamaan. 2. Pembangunan infrastruktur. Prabu Siliwangi membangun jalan menuju Pakuan dan juga membuat telaga besar Maharena Wijaya untuk kebutuhan pertanian. 3. Pembuatan peraturan pemungutan upeti dari kerajaan-kerajaan bawahan Pajajaran. 4. Penataan pasukan perang dan benteng pertahanan kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi selain raja yang berhasil dalam kepemimpinan yang mensejahterakan rakyat Pajajaran, beliau juga seorang raja yang dikenal sakti mandraguna tiada tanding. Dengan segudang ilmu kesaktian dan pusaka yang dimiliki beliau, Prabu Siliwangi mampu menjaga kedaulatan kerajaan dari serangan-serangan musuh. Prabu Siliwangi mempunyai pasukan perang dan pengawal yang sangat tangguh dan sangat teruji kemampuannya. Pasukan sang Prabu bukan hanya dari kalangan manusia, ia pun mempunyai pasukan dari bangsa jin atau makhluk halus yang jumlahnya tak terhingga, yang sebelumnya memang melalui pertarungan terlebih dahulu di antara mereka, yang lalu dimenangkan oleh Prabu Siliwangi. Dan mereka, para bangsa jin pun tunduk, lalu mengabdi menjadi pasukan perang dan bentengnya sang Prabu. Pengawal Prabu Siliwangi adalah sepasang lodaya atau harimau jejadian. Mereka menjadi pengawal setia sang Prabu Siliwangi. Kesaktian dan ketangguhan Prabu Siliwangi terbukti dengan tidak terkalahkannya beliau di setiap pertempuran, dan bahkan kerajaan Pajajaran pun terbukti tidak pernah dijajah atau dikalahkan oleh kerajaan manapun selama sang Prabu Siliwangi bertahta, yang tentunya karena kecerdasan, kebijaksanaan, dan kesaktian Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kerap melakukan penyamaran menjadi seorang pengembara dengan menanggalkan pakaian kebesaran dan mahkota kerajaan. Beliau hanya memakai pakaian sangat sederhana layaknya rakyat jelata. Penyamaran itu beliau lakukan dengan tujuan untuk melihat dan mengawasi langsung situasi keamanan wilayah dan melihat keadaan rakyat secara langsung. Di dalam penyamaran itu, tak sedikit Prabu Siliwangi mengalami pertempuran. Prabu Siliwangi kerap sekali melawan gerombolan perampok, begal, dan para centeng-centeng para saudagar kaya yang selalu meresahkan masyarakat. Dengan kesaktian sang Prabu, para gerombolan perampok bersenjata tajam dan sangat kejam itu kalah tak berdaya melawan Prabu Siliwangi yang tanpa menggunakan senjata atau tangan kosong.
Banyak beredar kisah tentang kehancuran atau kekalahan kerajaan Pajajaran oleh pasukan Cirebon dan Banten yang dibantu pasukan dari kerajaan Demak pada masa kekuasaan Prabu Siliwangi, dan juga kisah kalahnya Prabu Siliwangi dalam pertarungan dengan putra beliau yaitu Kian Santang. Kisah ini dianggap sangat lemah kebenarannya, merujuk ke beberapa sumber sejarah yang ada di Jawa Barat. Pajajaran pada masa Prabu Siliwangi tidak pernah ada penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Cirebon. Memang terjadi perselisihan di antara kerajaan Pajajaran dan Cirebon pada masa itu, yang bermula Cirebon memproklamirkan diri sebagai kerajaan merdeka, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Galuh. Itu pun dilakukan atas desakan dari para wali yang tergabung dalam Wali Songo. Sebagaimana diketahui, penguasa Cirebon adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang juga cucu dari Prabu Siliwangi, putra dari Nyi Mas Rara Santang. Dengan kejadian itu, Prabu Siliwangi merasa terganggu dan marah sebagai penguasa kerajaan terbesar di Tatar Sunda. Beliau lalu mengutus salah satu petinggi kerajaan atau Temenggung ke Cirebon untuk menyelesaikan masalah ini. Namun tidak disangka, sang Temenggung tidak pernah kembali ke pakuan istana Pajajaran. Konon sang utusan tersebut disergap oleh gabungan pasukan kerajaan Cirebon dan Demak di perjalanan. Karena sang utusan tak kunjung kembali, Prabu Siliwangi menyiapkan pasukan perang untuk menyerang Cirebon. Namun, sebelum penyerangan itu terjadi, Prabu Siliwangi melakukan ritual semedi untuk mempertimbangkan niat dalam persiapan peperangan. Rencana penyerangan ke Cirebon dibatalkan setelah sang Prabu melakukan pertemuan dengan resi kerajaan atau penasihat spiritual kerajaan. Penyerangan dibatalkan bukan berarti sang Prabu atau kerajaan Pajajaran takut terhadap Cirebon, melainkan atas dasar pertimbangan Sunan Gunung Jati merupakan cucu sang Prabu itu sendiri. Tidak kuasa dan tega sang Prabu menyerang atau menghancurkan darah keturunannya sendiri. Begitupun sebaliknya, Cirebon tidak pernah berani dan segan untuk menyerang Pajajaran, karena pasukan perang dan benteng kerajaan Pajajaran yang dibangun oleh sang Prabu sangatlah kuat dan susah untuk dihancurkan. Selain itu pun, alasan Cirebon yaitu sang Prabu Siliwangi itu sendiri merupakan kakek atau leluhur Sunan Gunung Jati sang penguasa Cirebon. Pertempuran Prabu Siliwangi dan Kian Santang, yang dalam pertempuran itu banyak dikisahkan sang Prabu terdesak dan melarikan diri dari pertempuran, lalu sampai di sebuah leuweung atau hutan yang banyak diceritakan berletak di wilayah yang bernama Leuweung Sancang. Di sanalah Prabu Siliwangi kalah dan menyerah kepada Kian Santang. Cerita ini pun dianggap lemah kebenarannya. Bagaimana tidak, Kian Santang adalah putra dari Prabu Siliwangi, dan Raden Kian Santang pun sangat menaruh hormat kepada sang ayah. Sangat tidak mungkin pertempuran antara Prabu Siliwangi dan Kian Santang terjadi, karena Prabu Siliwangi pun tidak akan mungkin tega untuk melukai putranya sendiri. Kejanggalan itu pun diperkuat oleh adanya cerita secara turun-temurun di masyarakat Jawa Barat tentang kisah sang Prabu tidak pernah terkalahkan dan tidak dibunuh di medan pertempuran manapun. Beliau menghilang atau moksa setelah tahta kerajaan Pajajaran diserahkan kepada putranya, yaitu Prabu Surawisesa. Demikian sedikit sejarah tentang Prabu Siliwangi, semoga bermanfaat. Terima kasih.